Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 Power LLB. Sini kami akan mempresentasikan tugas besar kami dengan judul Simulasi Sistem Dinamis terhadap Ketersediaan dan Kebutuhan Air Bersih Rumah Tangga di Provinsi Jawa Timur menggunakan software fencing. Dengan dosen pengampu, Ibu Isna Nugraha STMT, dan mata kuliah Simulasi Komputer. Next. Sebelumnya, perkenalkan, saya Faiz Zufar Azuhdi dengan NPM 2403 Perkenalkan, nama saya Agung Laksono dengan NPM 240320310063. Perkenalkan, saya Zini dengan NPM 240320101070. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusril Dayat, NPM 240 320 178. Kemudian yang pertama masuk ke latar belakang. Latar belakang kami bersama tugas besar ini dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama yaitu kebutuhan pokok domestik. Itu air bersih merupakan kebutuhan dasar manusia yang vital untuk menunjang aktivitas rumah tangga yang meliputi masak, mandi, mencuci, sanitasi, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Yang kedua yaitu tekanan demografi Jawa Timur. Itu sebagai salah satu provinsi dengan jumlah populasi terbesar di Indonesia, pertumbuhan penduduk Jawa Timur terus meningkat tahunan dan berdampak langsung pada lonjakan kebutuhan air domestik. Kemudian yang ketiga, yaitu kompleksitas sistem pasokan, yaitu ketersediaan air di lapangan tidak konstan, melainkan dipengaruhi secara dinamis oleh kapasitas produksi instalasi, perluasan jaringan, hingga faktor kehilangan air akibat kebocoran pipa atau OSIS. Kemudian yang terakhir, yaitu urgensi simulasi, yaitu hubungan antar variabel ini bersifat non-linear dan saling mempengaruhi atau feedback loop, sehingga pendekatan simulasi sistem dinamis menggunakan solver fencing sangat diperlukan untuk memproyeksikan keseimbangan supply demand air di masa depan. Kemudian masuk ke rumusan masalah dan tujuan. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana model simulasi ketersediaan dan kebutuhan air bersih rumah tangga di Provinsi Jawa Timur. Yang kedua, bagaimana pengaruh nyata pertumbuhan penduduk terhadap kebutuhan air bersih tersebut. Yang ketiga, bagaimana hasil running simulasi ketersediaan air bersih menggunakan software fencing. Kemudian yang keempat, yaitu skenario intervensi kebijakan apa yang dapat dilakukan untuk menjaga keseimbangan neraca air. Kemudian ada tujuan penelitiannya, yaitu yang pertama, membangun dan merancang model simulasi sistem dinamis ketersediaan air bersih rumah tangga di Jatim. Kemudian menganalisis dampak pertumbuhan populasi terhadap tren kebutuhan air dari waktu ke waktu. Kemudian memperoleh hasil proyeksi data ketersediaan air melalui running software Pensim. Kemudian yang terakhir yaitu memberikan rekomendasi skenario kebijakan yang efektif dan efisien bagi pengambilan keputusan. Kemudian ada batasan masalah dan asumsi yang digunakan pada penelitian ini, yaitu batasan masalahnya, penelitian dibatasi hanya pada ketersediaan dan kebutuhan air bersih sektor rumah tangga atau domestik di Provinsi Jawa Timur. Yang kedua, data input menggunakan data sekunder resmi dari Badan Pusat Statistik pada periode 2021 sampai 2025. Kemudian yang ketiga, simulasi berfokus pada software Pensim, tidak menguji kualitas fisik atau kimia air secara laboratorium, serta detail teknis jaringan pipa. Kemudian asumsi yang digunakan yaitu jumlah penduduk dan konsumsi air bersih rumah tangga diasumsikan terus meningkat secara berbanding lurus setiap tahun. Yang kedua, yaitu operasional produksi dan distribusi air bersih dari pihak penyedia atau PDAM diasumsikan stabil selama periode simulasi. Kemudian yang ketiga, yaitu data sekunder dari BPS dan publikasi statistik air bersih Jawa Timur diasumsikan valid dan sesuai kondisi aktual lapangan. Oke, selanjutnya yaitu ada tinjauan pustaka atau landasan teori. Dalam penelitian ini, tinjauan pustakanya ada sistem yang dimana kesatuan komponen yang saling berinteraksi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Sistem terdiri dari input, proses, output, serta umpan balik yang mempengaruhi kinerjanya. Pemahaman hubungan antar komponen penting untuk menganalisis, memprediksi, dan mensimulasikan perilaku sistem sehingga mendukung pengambilan keputusan yang lebih efektif dan efisien. Selanjutnya yaitu ada simulasi. Nah, simulasi merupakan metode untuk menirukan atau memodelkan sistem nyata ke dalam bentuk yang lebih sederhana, sehingga dapat dipelajari, dianalisis, dan diprediksi perilakunya tanpa harus berinteraksi langsung dengan sistem asli. Nah, simulasi ini membantu evaluasi, pengujian, dan pengambilan keputusan secara efektif dengan risiko dan biaya yang lebih rendah. Selanjutnya yaitu ada pemodelan, yang dimana proses mempresentasikan sistem nyata ke dalam bentuk yang lebih sederhana melalui variabel-variabel yang saling berhubungan. Pemodelan digunakan untuk memahami, menganalisis, dan memprediksi perilaku sistem, serta menjadi dasar dalam proses simulasi dan pengambilan keputusan. Selanjutnya ada sistem dinamis, yang dimana pendekatan untuk menganalisis perilaku sistem yang berubah seiring waktu akibat interaksi antar komponen, dan hubungan umpan balik atau feedback. Nah, pendekatan ini digunakan untuk memahami, memprediksi, dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih efektif. Selanjutnya ada CLD dan CFD. CLD yaitu Causal Loop Diagram, dan Stock Flow Diagram atau SFD merupakan alat dalam sistem dinamis yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antar variabel, mekanisme umpan balik, serta proses akumulasi dan aliran dalam suatu sistem. Nah, CLD membantu memahami hubungan sebab akibat secara konseptual, sedangkan SFD atau Stock and Flow Diagram menggambarkan perubahan sistem dari waktu ke waktu sehingga mendukung analisis identifikasi masalah dan perencanaan kebijakan yang lebih efektif. Selanjutnya yaitu ada software Vensim. Nah, Vensim adalah perangkat lunak sistem dinamis yang digunakan untuk membangun dan mensimulasikan model berbasis causal loop diagram atau CLD dan stock and flow diagram atau SFD. Nah, Vensim ini membantu menganalisis perilaku sistem yang kompleks, menguji berbagai skenario, serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih efektif. Dan yang terakhir yaitu ada ketersediaan air bersih. Nah, air bersih adalah air yang memenuhi standar kualitas fisik, kimia, dan biologis sehingga aman digunakan untuk kebutuhan domestik dan non-domestik. Nah, kebutuhan air bersih dipengaruhi oleh jumlah penduduk, pola konsumsi, dan tingkat pelayanan sehingga proyeksi penduduk diperlukan untuk perencanaan penyediaan air di masa depan. Selanjutnya yaitu ada metodologi penelitian.
Nah, di sini terdapat objek dan identifikasi variabel. Dan untuk waktu dan tempatnya, penelitian dilaksanakan pada hari Selasa, 8 Mei 2026, menggunakan data sekunder Provinsi Jawa Timur periode tahun 2021 hingga 2025. Selanjutnya, klasifikasi variabel bebas atau independent variable, yang dimana mencakup aspek kependudukan atau demografi, yang berisi jumlah penduduk Provinsi Jawa Timur, angka kelahiran, angka kematian, laju pertumbuhan penduduk, tingkat urbanisasi, jumlah rumah tangga, jumlah bangunan baru, luas kawasan pemukiman, pertumbuhan kawasan industri, dan pertumbuhan kawasan komersial. Selanjutnya ada aspek teknis dan infrastruktur, yang mencakup kondisi sumber air baku, infrastruktur air, jalur distribusi, pipa bocor, efisiensi penggunaan air, akses air, dan pendapatan PDAM. Selanjutnya ada aspek kualitas dan pencemaran, yang terdiri dari volume limbah domestik atau industri atau pertanian, hanya ada kepatuhan industri terhadap baku mutu lingkungan, hanya ada tingkat pengelolaan sampah, lalu ada jumlah titik pembuangan limbah, lalu ada kadar BOD, kadar COD, kadar TSS, dan tingkat pencemaran lingkungan. Selanjutnya, yang terakhir ada aspek iklim dan hidrologi, yang mencakup kualitas fisik atau kimia air baku, kontinuitas air baku, debit sumber air baku, tinggi muka air sungai, ketersediaan air tanah, tingkat sedimentasi sungai, lalu ada luas daerah tangkapan air, lalu tingkat infiltrasi tanah, lalu kapasitas waduk, selanjutnya ada variabilitas iklim tahunan, lalu ada perubahan iklim, lalu ada intensitas hujan, lalu curah hujan tahunan, lalu jumlah hari hujan, selanjutnya kelembapan udara, lalu ada suhu rata-rata, ada juga lama musim kemarau, lalu frekuensi kekeringan atau banjir, dan yang terakhir tingkat evapotranspirasi. Dan untuk variabel terikatnya atau dependent variable, yaitu ketersediaan air bersih. Selanjutnya itu metode penelitian. Nah, penelitian ini menggunakan metode simulasi sistem dinamis dengan bantuan software Vensim untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi ketersediaan air bersih. Nah, tahapan penelitian ini meliputi pengumpulan data, identifikasi variabel, penyusunan CLD dan TSFD, lalu simulasi model serta analisis hasil simulasi. Nah, selanjutnya ada pengumpulan data, yang dimana teknik pengumpulan data diperoleh melalui metode data sekunder dari instansi resmi seperti BPS atau Badan Pusat Statistik, yaitu di Jawa Timur, lalu dokumen publikasi statistik air bersih Jawa Timur, serta studi literatur jurnal ilmiah. Lalu matriks variabel dan satuan data yang dikumpulkan, yaitu ada ketersediaan air bersih dengan satuan meter kubik per tahun, lalu ada jumlah penduduk satuannya jiwa, lalu ada konsumsi air per kapita, satuannya liter per orang per hari, lalu ada debit sumber air baku dengan satuan meter kubik per detik, lalu ada curah hujan tahunan dengan satuan milimeter per tahun, lalu ada intensitas hujan dengan satuan milimeter per hari, lalu ada volume limbah domestik dan industri dengan satuan meter kubik per tahun, lalu ada kadar pencemaran, yaitu BOD, COD, dan TSS dengan satuan miligram per liter, dan kapasitas waduk satuan meter per kubik. Dengan seluruh data kuantitatif ini digunakan sebagai nilai parameter awal atau initial value dan konstanta dalam memformulasi persamaan simulasi pada software Vensim. Nah, selanjutnya itu ada flowchart yang dimana ada tahapan dari mulai hingga tahapan selesai. Nah, untuk tahapan analisisnya, alur pengolahan data sistem dinamis dilakukan yang pertama yaitu identifikasi variabel sistem dan penyusunan hubungan sebab akibat lewat causal loop diagram atau CLD. Lalu penyusunan struktur fisik dan laju akumulasi melalui stock flow diagram atau SFD. Selanjutnya itu formulasi persamaan matematis model dan simulasi running menggunakan software Vensim. Selanjutnya ada tahap evaluasi model. Selanjutnya itu ada verifikasi untuk mengecek visual pada software Vensim untuk memastikan model bebas dari error logika maupun inkonsistensi satuan dimensi. Lalu ada validasi untuk menguji kesesuaian output model simulasi dengan data real lapangan agar model terbukti representatif. Dan yang terakhir yaitu tahap akhir, itu analisis skenario kebijakan dengan intervensi supply and demand untuk mendapatkan rekomendasi solusi terbaik. Selanjutnya di sini ada pengumpulan data historis Jatim dari 2021 sampai 2025. Tujuannya yaitu untuk mendapatkan data dasar aktual dari instansi resmi sebagai input utama parameter dan nilai awal atau initial value pada software Vensim. Data real volume air bersih Provinsi Jawa Timur bersumber dari BPS, yaitu 2021 pasokan terdistribusi sama dengan 250 juta meter pangkat 3 per tahun, atau kebutuhannya itu 447.625.000. Dan bisa dilihat di sini selanjutnya ada tahun 2022, 23, 24, dan 25. Untuk insight-nya yaitu data menunjukkan adanya tren peningkatan kebutuhan yang mulai melampaui pasokan distribusi sejak tahun 2023. Selanjutnya di sini ada batas sistem dan pembagian 6 subsistem model. Sistem utama yaitu ketersediaan stok air bersih rumah tangga Provinsi Jawa Timur. Untuk struktur model dipecah menjadi 6 subsistem yang saling berinteraksi. Yang pertama ada subsistem total permintaan air, yaitu mengatur jumlah penduduk, angka kelahiran atau kematian, laju pertumbuhan, dan kebutuhan air per kapita. Yang kedua, subsistem kependudukan dan urbanisasi, yaitu mengatur tingkat urbanisasi, kepadatan, jumlah bangunan baru, dan luas kawasan industri atau komersial. Yang ketiga, subsistem sumber air baku, yaitu mengatur debit air tinggi, muka air sungai, cadangan air tanah, kapasitas waduk, dan kontinuitas air baku. Yang keempat, subsistem pelayanan dan distribusi PDAM, yaitu mengatur jumlah pelanggan, infrastruktur air, jalur distribusi, akses air, dan faktor pipa bocor. Yang kelima, yaitu subsistem pencemaran lingkungan, yaitu mengatur volume limbah domestik atau industri, serta parameter kadar air.
dari BOD, COD, TSS, dan logam berat. Dan yang terakhir, subsistem perubahan iklim dan cuaca, yaitu mengatur variabilitas iklim, intensitas hujan, curah hujan tahunan, lama kemarau, dan tingkat evaporasi. Kemudian selanjutnya ada analisis akar masalah atau fishbone diagram. Nah, di sebelah kanan ini terdapat fishbone diagram dari fluktuasi ketersediaan air bersih, di mana masalah utamanya yaitu fluktuasi ketersediaan air bersih di Provinsi Jawa Timur dengan akar penyebab berdasarkan 6 aspek, yang terdiri dari people, methods, material, measurement, means, dan environment. Nah, dari people yaitu perilaku boros penggunaan air, rendahnya kesadaran konservasi, dan koordinasi antar instansi yang belum optimal. Kemudian untuk methodsnya, itu pengolahan sumber air kurang efektif, jadwal distribusi tidak merata, dan perencanaan kapasitas tidak sesuai kebutuhan. Kemudian untuk materialnya, penurunan kualitas air baku akibat pencemaran lingkungan dan tingginya sedimentasi sungai. Kemudian measurementsnya, tidak adanya sistem pemantauan debit secara real time dan pencatatan konsumsi air yang tidak konsisten. Kemudian mesinsnya, kinerja pompa kurang optimal dan tingginya kehilangan air akibat pipa distribusi bocor atau retak. Kemudian untuk environmentnya, curah hujan tidak menentu, fenomena kemarau panjang, serta alih fungsi lahan resapan air. Nah, kemudian masuk ke model konseptual yaitu causal loop diagram dan stock flow diagram. Nah, pertama ada causal loop diagram. Jadi causal loop diagram menyatakan interaksi timbal balik. Peningkatan penduduk mendorong naiknya kebutuhan air bersih rumah tangga, sementara kebutuhan jaringan pipa memperbesar risiko defisit air. Nah, untuk causal loop diagram ini terdiri dari 4 subsistem, yaitu pencemaran lingkungan, kemudian kemudian perubahan iklim dan cuaca, kemudian kualitas sumber air baku, dan yang terakhir yaitu total persediaan air. Nah, untuk stock flow diagramnya, itu menggambarkan aliran kuantitatif proses akumulasi melalui variabel kotak atau stok dan katup atau flow. Nah, untuk stok flow-nya itu terdiri dari 2 stok, yaitu jumlah pengguna air bersih dan ketersediaan air bersih. That's it. Selanjutnya di sini ada formulasi model dan model matematis. Di sini formulasi model PENSIM yaitu dengan membangun hubungan kuantitatif antar variabel secara numerik berdasarkan SFD dengan total 62 persamaan yang saling terintegrasi. Contoh persamaan kuncinya yaitu ketersediaan air bersih, yaitu penambahan air bersih dikurangi konsumsi air dengan satuan meter pangkat 3 meter kubik. Terus yang kedua penambahan air bersih, yaitu debit sumber air baku dikali 86.400 dikali 1 dikurangi min 0,9 pencemaran lingkungan. Terus yang ketiga konsumsi air, jumlah penduduk Provinsi Jawa Timur dikali 150 dibagi 1000 dengan satuan meter per kubik, meter pangkat kubik. Terus yang terakhir yaitu model matematis manual, notasi rumus manual yang menjadi dasar logika integrasi waktu pada software. Pertama yaitu curah hujan tahunan, CHT, sama dengan IH dikali 365 dikali 0,85. Keterangan kalau CHT sama dengan curah hujan tahunan dalam milimeter per tahun, kalau IH sama dengan intensitas hujan dalam milimeter per hari. Untuk satu itu jumlah hari hujan, JHH. Untuk yang kedua, JHH sama dengan 365 dikali VIT. Dan keterangannya itu JHH itu sama dengan jumlah hari hujan dalam hari per tahun. VAT itu sama dengan variabilitas iklim tahunan. Yang selanjutnya yaitu formulasi model dan model matematis. Formulasi model FENSIM yaitu membangun hubungan kuantitatif antar variabel, yaitu level, flow, auxiliary, constant, secara numerik berdasarkan stock flow diagram dengan total 62 persamaan yang saling terintegrasi. Contoh persamaan kunci yaitu ada ketersediaan air bersih yang berarti level, yaitu penambahan air bersih dikurangi konsumsi air dengan satuan meter kubik. Penambahan air bersih yaitu auxiliary dengan debit sumber air baku 1 bla 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 untuk rumusnya. Selanjutnya ada konsumsi air auxiliary, yaitu jumlah penduduk Provinsi Jawa Timur dikali 150 dibagi 1000 dengan satuan meter kubik. Yang selanjutnya itu model matematis manual atau siklus hidrologi, notasi rumus manual yang menjadi dasar logika integrasi waktu pada software. Ada juga curah hujan tahunan dengan rumus IA kali 365 kali 0,85. Dengan keterangan JA yaitu jumlah hari hujan dalam hari per tahun, VIT yaitu variabilitas iklim tahunan. Yang selanjutnya yaitu ada pengolahan data uji atau verifikasi dan validasi MAPE, yang dimana tahap verifikasi teknis yaitu lolos uji software FENSIM, yaitu yang pertama ada model check, yang dimana status model is okay membuktikan struktur logika terhubung sempurna tanpa ada variabel yang tidak terdefinisi. Yang selanjutnya ada unit check, yaitu status units are okay, yang membuktikan seluruh satuan variabel konsisten secara dimensional. Yang selanjutnya yaitu ada tahap validasi statistik, yaitu akurasi uji MAPE terhadap data real Badan Pusat Statistik. MAPE ketersediaan air bersih yaitu 33,80% dan kebutuhan air bersih yaitu 35%.
yang dimana nilai error berada dalam rentang 20% sampai 50%, sehingga masuk dalam kategori cukup, yaitu reasonable forecasting, yang dimana model terbukti valid secara statistik dan layak digunakan untuk proyeksi. Hasilnya ada analisis sensitivitas model. Metode uji yaitu mengubah nilai parameter utama sebesar 10% dari kondisi dasar atau baseline stok air yang dimana yaitu 270.164.000 meter kubik untuk mengidentifikasi tingkatan kepekaan sistem. Matriks pengujian sensitivitas yaitu debit sumber air baku atau variabel paling sensitif di mana nilai stok air anjlok menjadi 241.500.000 meter kubik pada kondisi 10% dan melonjak naik menjadi 299,400.000 meter kubik pada kondisi plus 10%. Jumlah penduduk dan kebutuhan air per kapita memiliki sensitivitas tinggi berpengaruh negatif, yaitu mempercepat pengurangan cadangan stok air akibat lonjakan konsumsi. Di mana faktor pasokan air baku alami, yaitu supply side, merupakan pilar paling penting penentu dalam penjaga stabilitas neraca air bersih di Jawa Timur. Yang selanjutnya ada analisis output software, yang dimana hasil proyeksi menunjukkan bahwa variabel kualitas air atau COD dan volume konsumsi domestik cenderung berjalan konstan dan stabil. Temuan kritis neraca air, laju pertumbuhan total kebutuhan air bersih rumah tangga terbukti mulai melampaui ketersediaan air terdistribusi sejak tahun 2023. Resiko sistem, jika berjalan tanpa intervensi kebijakan baru, maka kesenjangan defisit air akan melebar secara linear dari tahun ke tahun akibat tekanan jumlah populasi penduduk. Yang selanjutnya ada eksperimen skenario 1 dan 2. Untuk skenario perbaikan pipa atau skenario 1, yaitu kebijakan memangkas parameter pipa bocor dari 0,32%, 0,32 atau 32% menjadi 0,10. 10% mengacu target efisiensi program non-revenue water internasional. Yang dimana dampak dari simulasi tersebut yaitu jumlah pengguna air bersih berhasil tumbuh stabil secara linear hingga 1067 1,667 juta pengguna pada tahun 2025 serta mengamankan retensi loyalitas pelanggan. Skenario penambahan pelanggan PDAM. Intervensi sisi akses yaitu kebijakan memperluas jaringan sambungan rumah formal dengan mendongkrak jumlah pelanggan dari 1,05 juta menjadi 1,3 juta pelanggan. Yang dimana dampaknya yaitu jumlah pengguna aktif melonjak tinggi hingga 1,08 juta pada tahun 2025, namun memicu beban berat defisit pada stok air karena kebutuhan agregat naik tajam. Yang selanjutnya ada skenario berbasis iklim ekstrim dan pembahasan. Skenario yang ketiga yaitu skenario tekanan eksternal lingkungan atau iklim ekstrim, yang dimana menurunkan intensitas hujan dari 18 menjadi 8 mm per hari untuk mensimulasikan fenomena kekeringan panjang global. Dampaknya yaitu memotong laju infiltrasi tanah dan debit air baku, memicu outflow evaporasi tinggi, hingga menyebabkan ketersediaan air bersih anjlok ekstrim menyentuh angka negatif min 30 juta pada tahun 2025. Sintesis solusi terintegrasi yaitu intervensi parsial tidak akan cukup, kebijakan ekspansi pelanggan pada skenario 2 wajib dijalankan paralel dengan penekanan kebocoran pipa di skenario 1 serta pelindungan cadangan air baku yaitu di mana skenario 3 agar sistem tangguh menghadapi krisis iklim. Yang terakhir ada kesimpulan dan juga saran dari tugas besar simulasi komputer ini. Untuk kesimpulannya, yang pertama yaitu validitas model Vensim, di mana model sukses dibangun dengan 62 variabel terintegrasi yang lolos verifikasi model dan unit, serta valid secara statistik melalui uji MAP kategori cukup baik, ketersediaan 33,8% dan kebutuhan 35%. Yang kedua yaitu dampak pertumbuhan penduduk. Lonjakan populasi menekan sistem secara signifikan, yang dimana kenaikan 10% penduduk memicu penurunan stok air menjadi 249,600 juta meter kubik, di mana tren defisit mulai terdeteksi sejak tahun 2023. Yang ketiga yaitu parameter paling kritis. Debit sumber air baku merupakan faktor paling sensitif dalam sistem, yang dimana peningkatan 10% debit mampu menaikkan ketersediaan air bersih hingga 299,499 juta 400.000 meter kubik. Yang terakhir ada rekomendasi kebijakan yaitu strategi terbaik wajib mencakup perbaikan pipa bocor yang dimana menurunkan tingkat kebocoran dari 32% ke 10%, perluasan pelanggan PDAM dari 1,05 juta menjadi 1,3 juta, serta adaptasi infrastruktur tampungan terhadap iklim ekstrim. Untuk sarannya, yang pertama yaitu integrasi teknologi IoT yang memanfaatkan data real-time berbasis Internet of Things agar pembahasan parameter model di lapangan berjalan lebih dinamis dan responsif. Yang kedua yaitu detail kualitas dan cakupan wilayah yang mengembangkan model dengan mempertimbangkan aspek kualitas air, fisik atau kimia, serta memperluas analisis spesifik hingga tingkat kabupaten atau kota di Jawa Timur. Yang terakhir yaitu ada penerapan pemodelan hybrid menggabungkan sistem dinamis dengan agent-based simulation atau ABS untuk memetakan perilaku individu rumah tangga serta mengintegrasikan metode optimasi yaitu GA atau PSO untuk menemukan skenario kebijakan multi objektif terbaik. Baik, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.